Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Kita akan mulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita masuk dalam pelajaran kelima, triwulan kedua, dengan judul memberitakan Injil dalam kondisi teraniaya. Mari kita berdoa sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini atas pimpinan dan perkenaan Tuhan sepanjang malam tadi. Kami mau bersyukur karena kami pada pagi hari ini boleh siap untuk belajar tentang firman Tuhan, tentang bagaimana cerita-cerita Alkitab menceritakan tentang tokoh-tokoh yang begitu setia menginjili, memberitakan firman Tuhan walaupun apapun juga yang terjadi. Biarlah Tuhan melalui apa yang kami pelajari hari ini boleh memberikan kepada kami pelajaran mengenai banyak hal, supaya kami tetap punya hati yang setia dan tetap mau menginjili dalam keadaan apapun juga. Kami mau berdoa biar Roh Kudus saja yang akan mengajar kami pada pagi hari ini. Karena hanya di dalam satu nama Yesus Kristus kami mau berdoa. Amin. Amin. Oke, jadi pembacaan firman Tuhan untuk pelajaran kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 1 sampai ayat 4. Di Kisah Para Rasul 7 bagian terakhir, Alkitab menunjukkan bagaimana Stefanus dibunuh dengan cara dirajam dengan batu, dan pada saat perajaman itu Saulus yang kemudian menjadi Paulus hadir di dalam perajaman itu. Jadi firman Tuhan di Kisah Para Rasul 8 mulai ayat 1. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Ayat 1b. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Kita melihat di sini satu hal, bahwa mungkin adik-adik sering mendengar atau adik-adik juga sering membaca berita bahwa pada saat-saat ini juga ada orang-orang Kristen yang sangat sulit untuk beribadah, ada orang-orang Kristen yang tidak punya kebebasan, mungkin tidak di negara ini tapi di negara yang lain untuk beribadah, dan gereja mereka dibakar atau apapun juga. Nah, hal yang sama juga, penganiayaan yang hampir sama itu terjadi juga di Yerusalem, yang seperti yang tadi sudah dibacakan, bahwa penganiayaan besar terjadi ketika mereka mempertahankan iman mereka kepada Tuhan Yesus. Nah, kita mau melihat di sini bagaimana jemaat Yerusalem menjadi satu teladan pada pagi hari ini, teladan bagi kita, bagaimana mereka tetap setia, bagaimana mereka tetap berani memberitakan Injil dalam situasi apapun juga. Nah, kalau kita perhatikan tadi dari Kisah Para Rasul 8 ayat 1b sampai dengan 3 tadi, kita melihat di sini bahwa nomor pertama adalah jemaat-jemaat Yerusalem tidak takut akan penolakan. Ya. Pernahkah kalian memberitakan Injil waktu mungkin pelajaran kedua, kan? Bahwa ketika memberitakan Injil ada dua hal yang akan kita alami. Apakah Injil yang kita beritakan itu apakah diterima atau ditolak, ya. Nah, ketika ditolak itu, apakah kita kemudian menjadi tidak mau lagi menginjili, menjadi kapok, atau kita tetap teguh walaupun ditolak? Itu bukan urusan saya, tapi itu urusan Tuhan. Bagian kita adalah tetap menginjili. Nah, kita melihat di sini bagaimana
kalau kita ditolak, bukan saja ditolak, tapi juga kemudian kita diejek, kemudian kita juga dihina karena kita menginjili, atau bahkan juga mungkin kita dikucilkan. Nah, berbicara tentang pemberitaan Injil yang sangat luar biasa dengan cara yang hebat yang sudah dilakukan oleh jemaat Yerusalem, kita melihat di sini bagaimana mereka dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang hebat. Nah, kita melihat di sini pertama kali yaitu dimulai dari Stefanus. Stefanus adalah salah satu dari 7 orang yang terpilih untuk melayani meja. Seorang yang baik, katanya di situ, penuh roh dan hikmat, katakan. Kemudian dikatakan di situ bahwa Stefanus juga yang dia ditolak oleh orang-orang. Namun Stefanus tidak mengubah semangatnya untuk menyatakan tentang kebenaran firman Tuhan. Adik-adik tahu ceritanya kan, bagaimana kemudian Stefanus mempertahankan kebenaran itu di hadapan imam-imam sampai kemudian Stefanus dibawa dan kemudian dirajam kemudian sampai mati. Tapi apa yang terjadi? Dan di Alkitab dikatakan pada saat penganiayaan terhadap Stefanus terjadi itu ada yang namanya seorang pemuda yang namanya Saulus ketika itu, yang kemudian berganti nama dengan Paulus. Tapi sebelum kita melihat bagaimana untuk selanjutnya lagi, kita mau melihat halaman 18 di sini. Adik-adik lihat. Di sini kan ada di sini ada isian bagaimana ciri-ciri kehidupan orang Kristen mula-mula dalam memberitakan Injil berdasarkan ayat yang kalian baca. Jadi tadi kalian sudah baca ayat 8, ayat 1b sampai dengan 3. Nah, 3. apa? Sebetulnya sampai 4, Tante Connie. Okay. Yang keempat itu biar saya bacakan sekarang. Okay. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Iya. Jadi sebutkan ciri-ciri kehidupan. Nah, ciri-ciri kehidupannya adalah pertama adalah kalau kita baca, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat. Jadi jemaat pada waktu itu yang pertama adalah mereka dianiaya dengan hebat. Kemudian terhadap jemaat Yerusalem, mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar di seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi mereka yang kedua isiannya adalah mereka tersebar di seluruh daerah Yudea dan Samaria. Kemudian, yang pertama tadi? Yang pertama adalah mereka dianiaya dengan hebat. Oke. Ya. Kemudian yang ketiga, di situ katanya orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Ketiga adalah isian ini adalah mereka mengalami, jemaat-jemaat di sana itu mengalami persekusi yang hebat. Ya. Kemudian yang keempat adalah banyak dari mereka yang kemudian dimasukkan penjara. Dikatakan di situ mereka diseret keluar oleh Rasul Paulus dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Dan ada satu tambahan lagi Tante Connie dari ayat yang keempat. Mereka itu tersebar menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Iya, oke. Nah, kemudian ayat yang selanjutnya, ketika penganiayaan hebat itu terjadi, kemanakah mereka tersebar? Ya, tersebar dikatakan di dalam ayat 1b itu mereka tersebar ke daerah Yudea dan Samaria. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi dari cerita itu. Ketika Stefanus sudah dirajam batu sampai dengan kemudian sampai dia meninggal, apakah penginjilan itu sampai di situ saja? Apa yang terjadi setelah itu? Kalau kita lihat di sini bahwa dikatakan di ayat 1b tadi, ketika Stefanus meninggal, mereka tidak diam di tempat atau mereka tidak bersembunyi, tapi kemudian mereka menyebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria.
dikatakan sambil memberitakan Injil. Jadi bukan bersembunyi, bukan kemudian mereka ketakutan, tetapi mereka menyebar tapi ke seluruh Yudea dan Samaria dan memberitakan Injil. Jadi mereka tetap memberitakan Injil walaupun di dalam kondisi yang tidak menyenangkan, kondisi yang penuh tekanan. Nah, di sini kita melihat mereka tetap setia. Ya, mereka tetap setia memberitakan Injil. Jadi mereka tidak takut akan dianiaya kembali. Nah, kita melihat di sini dampak dari kesetiaan dan yang mereka nyatakan itu apa. Nah, kemudian dampak daripada kesetiaan itu, kemudian Injil itu menyebar ke seluruh negeri dengan tujuan supaya makin banyak orang yang bisa mendengarkan dan makin banyak orang yang percaya. Nah, kita lihat di sini, walaupun mereka ditekan, walaupun mereka mengalami penganiayaan, tetapi kekristenan semakin berkembang dan bertumbuh. Sehingga kemudian kalau kita lihat di sini, banyak kemudian yang terima Tuhan Yesus dan kemudian akibat dari pemberitaan Injil itu. Jadi semakin dianiaya, mereka bukannya semakin takut, tetapi kemudian mereka semakin setia. Dan kita tahu itu bukan karya manusia. Bukan karena keberanian yang didorong oleh kemanusiaan mereka, tetapi itu karena karya Roh Kudus yang bekerja di dalam diri mereka, sehingga mereka boleh mempunyai keberanian untuk dengan setia memberitakan Injil. Nah, kita mau masuk di sini, bagaimana sikap kalian di bawah ini jika menghadapi tantangan-tantangan pada saat kita menghadapi melakukan pemberitaan Injil. Apabila satu saat mungkin adik-adik punya kesempatan untuk memberitakan tentang Injil, kemudian ada kita menghadapi tantangan penolakan atau ketidaksukaan, bagaimana sikap kita? Apa yang dilakukan? Gitu kan? Iya. Ya. Jadi kita harus isi yang di dalam kotak sini adik-adik. Ini di sini ini diisi itu. Kalau misalkan ada penolakan atau ada tantangan lain, apa yang harus adik-adik lakukan gitu. Jadi itu diisi di kotak, itu diisi. Apa kira-kira isinya Tante Konya? Kalau pastinya kalau saya menghadapi seperti itu, pastinya yang berdoa. Oke, berdoa terus. Berdoa lalu tetap setia. Oke, terus? Ya, berdoa tetap setia. Lalu mungkin satu lagi saya tetap nggak takut kan, tetap melakukan, iya, ya, tetap, meskipun tetap setia untuk melakukan seperti apa kita tidak takut. Iya, okay. betul. Nah, kesimpulan daripada dan itu bukan cuma itu aja kan, adik-adik boleh nambahin hal-hal lain. Boleh yang tergantung dirasakan mereka masing-masing kan? Iya, betul. Nah, jadi kesimpulan dari apa yang cerita-cerita tentang Stefanus tadi, kita melihat di sini bahwa di dalam memberitakan Injil itu selalu pasti ada tantangan yang akan kita hadapi. Apakah itu penolakan, ejekan, cacian, hinaan, atau apa saja. Namun sebagai orang Kristen, kita harus berani dan tetap setia untuk melaksanakan amanat agung, sekalipun teraniaya. Dan keadaan sulit seperti itu tuh bukan menjadi satu alasan bagi kita untuk tidak memberitakan Injil. Jadi kita akan mintalah, berdoalah, maka Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan melalui kita, memberitakan Injil. Nah, kembali masuk ke dalam penerapan, yang pastor penerapannya adalah pertama, tadi yang seperti yang tadi katakan bahwa kita tidak takut memberitakan Injil. Kalau ada penolakan, kalau misalnya ada cacian, makian atau hal yang lain. Kemudian kita juga harus membuat komitmen, ya, komitmen untuk tetap setia memberitakan Injil walaupun banyak tantangan. Ada yang lain mungkin yang bisa ditambahkan? Ya, jadi di pelajaran-pelajaran yang lalu kan kita sudah, adik-adik sudah mendaftarkan nama-nama yang datang ke dalam hati adik-adik kan. Jadi berdoa dulu, minta Tuhan
untuk mengirimkan orang-orang untuk didatangi, untuk adik-adik menyampaikan mengenai Tuhan Yesus yang itu adalah penginjilan. Nah, udah ada nama-namanya, bukan 1 atau 2 orang. Nah, sekarang yang adik-adik akan lakukan adalah masuk, datang ke orang itu, memberitakan Injil, bercerita tentang Tuhan Yesus, memberikan kesaksian. Itu yang akan adik-adik lakukan. Nah, di dalam ayat yang kita baca tadi, ayat 1 sampai ayat 4, di situ dibilang penganiayaan, dibilang persekusi, dibilang ada yang dimasukin penjara, segala macam. Konteks sejauh pengalaman saya, konteks kita di negara kita tercinta ini, Indonesia, itu tidak seperti itu. Jadi kita ada kebebasan untuk beragama, ada kebebasan beragama, ada kebebasan untuk mempraktekkan apa yang kita percaya di agama kita. Itu pemerintah menjamin ada kebebasan. Negara kita sangat bagus dalam itu, sangat luar biasa. Nah, terus apa ini yang dimaksud judul dari pelajaran 5, kondisi teraniaya? Kondisi teraniaya untuk konteks kita, terutama konteks adik-adik, itu adalah kita takut kalau kita dianggap orang aneh. Nah, perasaan takut dianggap orang aneh itu kan namanya hati kita, batin kita itu kan dianiaya, seperti dianiaya oleh perasaan takut itu. Jadi itu pertama, kita takut. Terus kedua, akan ada orang yang menganggap remeh kita, karena kita dianggap, loh kok orang seperti kamu kok percaya hal-hal yang seperti itu gitu kan. Jadi kita takut dianggap remeh. Nah, orang menganggap remeh itu adalah semacam penganiayaan juga gitu. Kita takut dianggap. Terus ada orang yang anggap kok kayak orang nggak ada kerjaan aja. Kamu baca suatu cerita dari buku yang orang itu tentunya nganggap buku itu adalah Alkitab, dianggap buku biasa. Terus kamu mau kok sampai mau-maunya buang tenaga, buang pikiran menyampaikan itu gitu. Aneh banget gitu, seperti seakan-akan orang yang nggak terpelajar gitu melakukan itu. Kita takut dibilang seperti itu semacam penganiayaan. Yang kita konteks kita seperti itulah penganiayaan itu bentuknya. Nah, terus gimana dong untuk penerapannya? Nah, tadi udah ada 2 nama. Ada 2 nama. Iya. 2 nama kan. Sekarang kita mau masuk nih. Entah mau ngetok pintu, atau entah mau kirim WA, atau entah mau telepon. Di sini yang di dalam buku ini halaman 19 dibilang jangan takut memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum percaya. Jadi kita udah mau masuk, dalam arti kata mau nelpon atau perasaan kita takut, hati kita takut. Kalau nanti kita dibilang bodoh, kita dibilang gak terpelajar, kita dibilang kok percaya yang seperti itu, kita takut itu. Tapi pelajaran hari ini mendorong kita untuk meskipun bagaimanapun perasaan kita, bagaimanapun ketakutan kita terhadap penganiayaan itu, atau penolakan, atau dianggap yang macam-macam, kita harus tetap angkat itu telepon. Kita harus tetap ngetik itu di di WA. Kita harus tetap melakukan itu. Jadi di situ pertama. Jadi kita harus tetap menggerakkan tangan kita, menggerakkan mulut kita, menggerakkan tangan kita untuk ngangkat telepon atau untuk teks ke WA atau app yang lain yang dipakai. Dan jangan takut untuk mulut kita berbicara, pikiran kita menyampaikan mengenai Tuhan Yesus. Nah, penerapan kedua adalah di sini dibilang buatlah komitmen seperti yang Tante Koni tadi bilang, tetap setia memberitakan Injil walaupun menghadapi banyak tantangan. Jadi pada saat kita sudah nelpon, diangkat oleh itu orang dan terjadilah pembicaraan, atau kita sudah nge-WA, dibalas itu orang, terjadilah pembicaraan, jangan takut-takut untuk masuk ke dalam Injilnya. Artinya masuk ke dalam memberitakan tentang Tuhan Yesusnya. Masuk ke dalam memberikan kesaksian bagaimana Tuhan Yesus sudah melakukan mujizat-mujizatnya, berkat-berkatnya kepada adik-adik semua. Dan adik-adik jangan takut untuk masuk menceritakannya, untuk menyebutkan nama Tuhan Yesus, untuk
menyebutkan perasaan adik-adik, menyampaikan perasaan adik-adik yang bersyukur pada Tuhan. Jangan ragu-ragu untuk menyebutkan itu, meskipun tantangannya, meskipun ketakutannya, meskipun perasaan nanti dijelek-jelekannya, teraniaya oleh ejekan-ejekan itu menghantui adik-adik. Di dalam pelajaran 5 ini kita diajarkan oleh firman Tuhan untuk seperti Stefanus, seperti murid-murid yang lain yang akhirnya menyebar ke Yudea dan Samaria, untuk terus tetap memberitakan Injil itu untuk kemuliaan Tuhan Yesus, untuk kebesaran nama Tuhan Yesus. Jadi itu aja aplikasi atau penerapan daripada pelajaran 5 yang kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi kita harus coba ya. Jadi kita Bukan harus coba, harus lakukan. Harus lakukan. Ya. Iya, maksudnya coba untuk melakukan. Bukan coba, dilakukan. Oke. Gitu. Nah, ini bukan coba-coba, ini dilakukan. Ini berdasarkan bimbingan Roh Kudus. Gak ada coba-coba di dalam Roh Kudus membimbing. Kita melakukan, kita mengatakan, kita ngangkat telepon, kita nulis di WA, kita berbicara mengenai firman Tuhan, kita memberikan kesaksian. Itu bukan coba-coba, itu dilakukan dan dilakukan dengan sepenuh hati atas bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa dulu. Jadi berarti kita berdoa dan kemudian kita lakukan. Ya, jadi seperti itu. Ya. Oke. Jadi sekarang sebelum kita menutup, ini Tante Koni akan bicara mengenai ayat hafalan. Oke, ayat hafalannya dari Kisah Para Rasul 8 ayat 4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Jadi pendek dikatakan mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Kisah Para Rasul 8 ayat 4. Jadi seperti biasa adik-adik bisa hafalkan ini ya, dan kemudian kita hafalkan minggu demi minggu ayat-ayat hafalan yang sudah kita pelajari bersama-sama. Kita akan mengakhiri. Tapi terus ayat hafalan itu di mana? Di video kan, terus dimasukin ke dalam. Ya, divideokan dan masukkan ke dalam WA. Grup sekolah minggu WA, Hore, ya. Sekolah minggu kita yang Hore itu Ya, kan. betul. Nah terus kalau orang sudah selesai, kalau adik-adik udah menyelesaikan 1, 2, 3, 4 atau 5 atau gimana? Ada. Iya, biasanya kita catat di Magic Corner, nanti adik-adik sudah melakukan 2 ayat hafalan kan sebelumnya. Nah ini kalau adik-adik sudah menghafal kembali, dimasukkan ke Bible Hore itu, nanti itu di Magic Corner saya catat ada 3 poin yang sudah ada ya. Okay. Yang kemarin sudah 2 poin. Ya. Jadi poin ketiga, nah yang diperlukan berapa poin? 5 poin. 5 poin. Kalau dapat 5 poin? Ada sesuatu. Ada sesuatu. Oke. Jadi kayak biasa waktu sekolah minggu biasa iya, kita lakukan sekarang secara online, tapi nanti Tante Koni akan memberikan sesuatunya juga secara online juga ya, Tante Koni. Oke. Jadi sekarang kita tutup di dalam doa. Iya. Betul begitu. Sekarang tos dulu. Iya. Kita berdoa ya. Bapak, terima kasih untuk apa yang sudah kami pelajari pada pagi hari ini, yang boleh memberikan kepada kami kekuatan, boleh memberikan kepada kami pengajaran bahwa apapun juga yang terjadi Tuhan, kami mau setia kepada Tuhan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam perintah menginjili. Tuhan Yesus, berikan kepada kami kesempatan untuk melakukan itu supaya kami bisa melakukan penginjilan kepada setiap orang yang sudah Tuhan tunjuk untuk kami layani, walaupun mungkin dalam hal yang terbatas, waktu yang terbatas, tapi ketika kami rindu melakukannya, Tuhan Yesus yang akan memberikan kesempatan itu. Kami mau berdoa Tuhan pada masa-masa PSBB ini, pada masa-masa tetap adik-adik kami sekalian masih di rumah. Kami berikan kepada kami kesehatan, berikan kepada kami semangat untuk tetap baca firman Tuhan, melakukan tugas sehari-hari baik sekolah maupun juga sehari-hari di rumah membantu orang tua. Terima kasih Bapa untuk kasih Tuhan dan kesetiaan Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam satu nama Yesus Kristus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, sampai minggu depan adik-adik. Bye. Bye.